harus memprioritaskan yang mana nih antara minatnya atau ngikutin dukungan dari sosial supportnya gitu kan. Nah, berpotensi muncul konflik juga itu. Halo pemirsa Rumah 95 yang setia, saya Indah menyapa Anda di episode kali ini. Kita masih dibersamai oleh Pak Sony. Apa kabar Pak Sony? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita ya. Masih semangat ya Pak? Insya Allah buat kemaslahatan umat. Iya. Amin. Masya Allah itu ya. Iya Pak Sony. Di episode yang lalu itu kan kita udah bahas mengapa mesti memilih jurusan psikologi gitu ya. Akhirnya mungkin ini membekali teman-teman gitu ya, sudah membekali. Nah, kita pengen nih bahas yang lebih luas lagi ya. Jadi ini sering jadi masalah dan klise gitu ya, hampir setiap tahun terjadi. Tiap anak-anak mau memilih jurusan kuliah, itu juga suatu problem yang nggak ringan gitu ya. Betul. Nggak ringan untuk menentukan mau kuliah di jurusan apa gitu ya, karena ini juga mereka sudah berpikir berat dan mungkin keluarganya ikut campur dalam artian memang akan menentukan tuh kedepannya masa depan mereka seperti apa gitu. Jadi kali ini kita akan angkat tema dinamika remaja dalam pemilihan jurusan perguruan tinggi. Oke. Kita bahas dari perspektif psikologi sosial ya Pak Sony. Sebagai memang Pak Sony ini memang fokusnya di psikologi sosial dan budaya ya. Terima kasih. Apa nih yang sering menyebabkan ini jadi satu problem tersendiri tuh Pak Sony? Iya, sedikit berteori tentang ini ya. Kalau kita kan dulu belajar, kalau di psikologi itu kan belajar tentang teori-teori perkembangan misalnya ya. Dan yang masih kita ingat dulu kan pokoknya masa remaja itu masa yang penuh dengan storm and stress gitu kan. Masih ingat ya? Storm ya, badai dan stress. Iya. Nah, ternyata sampai sekarang pun juga seperti itu. Yang menarik lagi masih relate. Iya, apalagi kalau konteksnya pemilihan jurusan kan. Kadang-kala idealnya itu kan sesuai dengan minatnya. Sesuai dengan minatnya, yaitu tahu minatnya itu bisa dari tidak dalam waktu singkat, bisa jadi dalam serangkaian episode perjalanan hidupnya begitu kan, atau ada masukan dari orang lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada beberapa jurusan itu yang punya identitas sosial sendiri gitu kan. Ini loh jurusannya, dalam tanda kutip jurusannya. Misalnya nih kalau gimana? Di Indonesia tuh kedokteran lah ya. Pokoknya kalau anak yang masuk kedokteran tuh anak pintar, atau sebaliknya anak pintar masuknya kedokteran gitu kan, atau masuk teknik untuk karena apa? Selain itu juga nanti kayak dijamin sukses gitu. Betul. Jadi ada unsur kekerenannya gitu kan. Kalau masuk jurusan ini tuh keren gitu kan. Kalau yang masuk jurusan yang ini identik dengan anak pintar gitu kan, dengan remaja yang pintar. Nah itu kadang masih melekat gitu kan, tentang identitas sosial yang seperti itu. Cuman yang jadi masalah kan ketika identitasnya itu belum mapan, ketika belum mau bisa menentukan mau yang mana, itu kan jadi rentan ya. Betul. Masih itu banyak Pak, maksudnya itu umum banget di kalangan remaja kita. Iya. Ya karena emang nggak gampang ya untuk remaja sudah tahu siapa dirinya, minatnya apa, itu yang perlu kita bantu mungkin ya. Betul, jadi galaunya berlipat-lipat gitu ya. Terkait dengan identitas sosialnya seperti apa, kemudian kan masih rentan untuk dipengaruhi oleh orang lain ya, oleh lingkungannya gitu ya. Iya, mungkin di sini juga pengaruh keluarga ya Pak. Betul. Yang saya alami dulu sih, ya kalau flashback gitu ya, orang tua aku maunya saya kuliah di kedokteran. Pernah dengar sih kayaknya. Iya kan, kamu harus masuk kedokteran gitu ya. Terus tapi dari SMP tuh aku sudah minatnya di psikologi gitu. Ya zaman itu udah sering, ya kebetulan lingkunganku tuh lingkungan perusahaan gitu ya, jadi sering baca buku-buku perusahaan gitu ya, SDM gitu. Iya betul. Dari SMP tuh aku udah tertarik untuk ke psikologi gitu ya, tapi memang sampai
mau menentukan jurusan, orang tua masih tetap harus masuk ke dokteran gitu. Itu tekanan juga sih dulu gitu. Iya, oke. Nyambung seperti tadi ya. Kan Indah bilang tentang pengaruh gitu kan. Ada pengaruh orang tua, ada pengaruh teman sebaya, ada pengaruh lingkungan. Tadi kan bicara tentang pengaruh orang tua ya. Harus masuk situ harus. Gitu. Betul. Waktu itu aku sangat dilema gitu ketika harus menentukan jurusan. Padahal aku sukanya ini, tapi mempertimbangkan perasaan orang tua harus ini. Iya. Baik misalnya orang tuanya udah berprofesi di satu jurusan gitu ya, satu bidang pekerjaan. Untuk meneruskan generasi ini, untuk meneruskan bisnis keluarga, misalnya kamu harus kuliahnya di sini, seperti itu bisa juga terjadi. Atau orang tuanya nggak kesampaian masuk ke jurusan itu ketika dulu. Sekarang diamanain meneruskan keinginan orang tua, meneruskan cita-cita orang tua. Itu dari bukan hanya orang tua ya sebenarnya ya, keluarga besar. Apalagi kan kalau kita di budaya Indonesia itu kolektivismenya kan tinggi gitu kan. Keluarga itu ya bukan hanya ayah dan ibu, tapi keluarga besar, kakek, nenek misalnya. Terah ya. Nah, kalau di Jawa adanya terah ya. Baik, itu adalah dari keluarga, dari sisi teman. Nah, ini juga luar biasa juga pengaruhnya. Betul. Kadang katakanlah kalau kita lihat sekarang deh, remaja itu kan lebih mudah curhatnya itu ke teman ya daripada ke orang tua. Dan ini juga dari dulu sampai sekarang bisa juga bahwa bagaimana pengaruh teman sebaya itu mempengaruhi iya, ikut-ikut teman misalnya, ikut-ikut sahabat. Iya, ini tuh hal simpel. Kemarin anaknya temen itu gini, kamu SMA-nya di sini aja deh. Gak mau mama, temenku tuh mau semuanya ke sana gitu. Jadi nanti aku nggak punya temen di situ gitu ya. Itu hebatnya pengaruh temen ya. Nah, oke. Dan itu bukan, kita nggak hanya bisa melihat itu dari sisi negatifnya, bisa juga itu ada sisi positifnya juga. Oke. Katakan apa? Dia ikut temen karena bisa jadi support sistemnya di situ. Paham. Justru dengan ikut teman mungkin dia jadi lebih semangat belajarnya daripada maksain ke satu jurusan nggak ada temennya, misalnya harus memulai relasi yang baru, tetapi nggak semua orang bisa beradaptasi dengan bagus dengan lingkungan yang baru dalam waktu singkat kan. Itu kalau bisa bicara dari teman. Kalau dari lingkungan ya, kalau kita bicara tentang lingkungan tuh bisa aja lingkungan fisik sama lingkungan sosialnya. Lingkungan fisik misalnya tadi pernah kan ada teman juga yang kenapa kuliah di situ karena deket rumah, irit gitu kan. Itu lingkungan fisik, nyaman. Kalau kuliah di sana kampusnya sejuk misalnya, itu juga akan mempengaruhi kenapa kita akan kuliah di situ. Apakah di kampus sana juga kayak bergengsi itu juga bisa ya. Apakah itu salah? Tidak juga. Selama kita mau ke sana, kemudian komit begitu dan concern di situ dan mau totalitas di situ walaupun alasannya karena itu, tapi bisa juga sukses di situ gitu kan. Itu kalau lingkungan fisik. Lingkungan sosial. Tadi lingkungan sosial ya masyarakat yang ada di situ, kemudian misalnya dia adalah satu-satunya di kampungnya itu belum ada dokter. Kemudian dia terpanggil untuk mengabdikan dirinya, maka dia akan kuliah jadi dokter. Biaya mungkin harus punya ekstra ya. Bisa aja satu kampung urunan untuk dia, itu bisa juga ya. Bukan hal. Ada loh kemarinnya. Ada. Ketika dia terima di mana? Kalau nggak salah negeri lah ya, agak jauh. Iya. Satu kampungnya support itu. Betul. Nah, itu. Gede ya. Ada lagi yang bukan yang terbaru sih. Kalau sekarang eranya kan era digital ya, IT gitu kan. Nah, itu juga punya pengaruh juga. Bagaimana paparan media sosial, bagaimana paparan informasi-informasi yang ada di sekitar kita yang berseliweran dari dunia maya, itu juga akan mempengaruhi. Termasuk katakanlah channel YouTube ini gitu kan. Ini kan memberikan paparan gimana sih cara memilih jurusan yang tepat. Ini juga akan mempengaruhi orang juga. Iya, semoga sih ini memberikan dampak positif. Betul. Anak-anak remaja lebih, maksudnya tidak terlalu bingung lagi ketika mereka mau memilih jurusan. Bisa menginspirasi, kemudian muncul, oh iya ya, aku harus ngenalin diriku sendiri, nggak harus ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman nggak apa-apa, tapi kan itu informasi-informasi itu dapatnya bukan mungkin nggak secara langsung, tapi dari kita buka channel YouTube, buka media sosial, buka IG, TikTok dan seterusnya, itu kan bisa juga membuka
membuka wawasan baru ya. Jadi tidak hanya langsung dari ya individu, nggak hanya langsung dari orang, tapi paparan media sosial itu sekarang luar biasa. Begitu. Bisa Iya, membantu ya. betul. Berita-berita gitu kan, itu juga mempengaruhi. Ya, tadi kan dibahas nih apa saja yang bisa mempengaruhi remaja dalam mengambil keputusan memilih jurusan ya. Nah, terus bagaimana tuh kalau misalnya ada konflik dengan minatnya gitu ya? Menarik. Iya. Di satu sisi punya minat di sini, tetapi di sisi yang lain ada tekanan sosial gitu ya, ada tekanan, ada masukan, ada feedback dari lingkungan sosialnya. Nah, itu menariknya di situ. Jadi kadang harus memprioritaskan yang mana nih, antara minatnya atau ngikutin dukungan dari sosial supportnya gitu kan. Nah, berpotensi muncul konflik juga itu. Sangat potensi. Nah, potensi itu, tapi kan di situ tetap harus mengambil keputusan ya. Bagaimana mengambil keputusan, bagaimana menakar, ada ini kayak apa namanya ya? Ada, kalau sedikit boleh berteori ya, ada disonansi kognitif, mana sih yang harus dipilih, kemudian prioritasnya itu yang mana gitu kan. Kalau memilih salah satu gitu harus ada alasan-alasan yang menguatkan gitu kan. Nah, kadangkala kalau kita harus memutuskan, katakanlah memilihnya untuk mengikuti minatnya, yang menurut dia itu adalah minat dia di situ. Potensinya apa? Besar kemungkinan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya juga tidak optimal atau berkurang gitu kan. Jadi orang tuanya pengennya ke A begitu kan, tapi dia memutuskan saya minatnya ke B sih. Konflik jadi muncul. Orang tua jadi ya udahlah seperti itu, dukungan sosialnya bisa jadi diungkit-ungkit lagi tuh. Kalau misalnya kan ada satu fase kehidupan misalnya kita akan waduh sulit nih. Ya orang tua yang dalam tanda kutip tidak bijak akan mengatakan ya itu kan. Ya, selalu. Itu kan pilihanmu, konsekuensinya seperti apa gitu kan. Nah, itu kan siap ketika dia memilih dia gitu apapun resikonya. Betul, dan itu bisa jadi tantangan juga. Saya harus bisa membuktikan nih, ini adalah pilihan saya dan saya harus totalitas, harus benar-benar fokus ke sana begitu kan. Harus membuktikan bertanggung jawab dengan pilihannya itu kan. Dan yang harus diantisipasi juga konflik keluarga, kemudian kehilangan dukungan. Itu kalau dari sisi yang lainnya. Kemudian rasa bersalah. Kenapa sih kok aku nggak ngikutin begitu kan? Itu yang terjadi dan pada satu babakan tertentu itu akan menghambat studinya juga. Nah, itu kan nanti juga sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita punya timeline, kita punya tujuan, kita punya tahapan-tahapan setelah ini akan seperti apa, itu kan akan jadi PR lagi gitu kan. Harus menata, apakah sampai harus menata dari awal lagi ataukah yang sudah dijalani ini dipertimbangkan benar, kemudian dijalani dengan seefektif mungkin, perlu strategi-strategi baru. Itu yang tidak hanya dari sisi positifnya, dari sisi negatifnya. Sisi positifnya juga ada, seperti itu sih kalau aku melihatnya ya. Iya, jadi kembali kepada ya sebenarnya ketika memilih jurusan tuh semua pihak harus bisa berdiskusi. Betul, bersinergi gitu kan. Ya, jadi karena memang remaja ini butuh support ya. Betul. Support, karena dia sendiri pun belum maksimal memahami diri dia, minat dia gitu. Iya. Kita harapkan lingkungan juga memberikan support gitu. Betul. Karena gini ya, Pak, kan konten ini pun juga bukan hanya untuk fokus ke remajanya kan. Kan ada orang tua yang menikmati diskusi kita gitu kan. Ya jadilah orang tua yang bijak juga kan. Kalaupun itu ya orang tua pasti punya keinginan. Pasti orang tua akan memilihkan yang terbaik buat anaknya. Pertimbangannya seperti itu. Tetapi ketika dihadapkan pada apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh anak, kita sebagai orang tua pun juga harus bijak bagaimana menyikapinya. Tidak kemudian menyalahkan, tidak kemudian mengkambing hitamkan keputusan yang sudah diambil oleh anak kita. Oke.
Oke, dalam pemilihan jurusan ini kan memang harus keputusan bersama ya, Pak Sony ya. Betul. Pas. Kita bahas ya, orang tua juga harus bijak dan mungkin nggak cuma orang tua, tapi tadi keluarga besar gitu ya. Karena apa? Karena ketika ini tidak menjadi keputusan bersama tuh juga dampak jangka panjangnya tuh sangat apa ya? Cukup berat gitu ya kayak Pak Sony. Jadi kalau kita bicara dampak jangka panjang itu kan ada dampak positifnya, katakanlah di jurusan yang tepat atau di jurusan yang salah gitu ya. Katakanlah kalau kita memilih jurusan kemudian remaja itu memilih jurusan kemudian salah gitu dalam memilih jurusan karena ada konflik antara minatnya dengan orang tua juga harus sadar ini berpotensi studinya terhambat gitu kan. Walaupun dia anaknya pintar begitu, secara akademis pintar, prestasinya dari SD, dari playgroup malah ya, dari playgroup sampai SMA itu ranking 1 terus misalnya, saking pinternya. Tapi yang terjadi apa? Kalau itu bisa saja ketika masuk perguruan tinggi dengan dunia belajar yang berbeda jadi hambatan dan juga. Dan nggak sesuai minatnya kan, gitu. Jadi dia nggak tertarik. Betul. Kalau dia bisa bertahan, ya itu akan terseok-seok juga ya. Kalau kita kenal istilah drop out misalnya. Oh banyak tuh yang drop out juga ya. Atau belum drop out juga nih Pak Sony, yang sering saya temuin fenomenanya. Ketika dia mengalami kesulitan ya, dalam artian kan nggak semua kuliah tuh mulus, terutama ketika mengerjakan skripsi. Nah itu biarpun mahasiswa itu pintar, ketika tidak sesuai minat dia gitu ya, terus kemudian skripsi ini kan tidak mudah gitu ya prosesnya untuk orang-orang tertentu itu benar-benar yang stuck, nggak mau nerusin lagi. Itu banyak banget bahkan belum seperti itu, bahkan belum sampai skripsi begitu 1 tahun menjalani kok ini kayaknya berat banget ya, dia memutuskan untuk nggak lanjut. Itu juga ada. Ya masih bagus kalau baru tahun pertama dia sadar nggak sesuai ya. Ada case gitu ya, mahasiswa kedokteran udah semester akhir, semester 10. Nah tiba-tiba si anak udah nggak mau lanjutin lagi gitu ya. Dan itu udah pada fase yang dia depresi gitu ya, udah di konseling. Dan orang tua ini akhirnya paham bahwa memaksakan anak gitu, tapi juga itu konflik juga yang luar biasa untuk orang tua ya, karena biaya sudah luar biasa juga itu keluar gitu ya Pak Sony. Oke, selain resiko dia drop out gitu, kalau dari sisi perspektif anaknya itu apa ya, dia menjadi merasa sebenarnya ini bukan saya jadi milik orang lain gitu loh. Karena apa ya saya menjalankan apa yang diinginkan orang lain. Dan itu juga kalau sebagai orang tua pun juga harus sadar ketika identitas diri anaknya itu sudah merasa bukan dirinya sendiri, justru malah bukan dikendalikan ya menjadi cerminan dari orang lain, itu kan juga kedepannya juga nggak sehat gitu ya. Betul. Tentu semua orang ketika memutuskan untuk studi di perguruan tinggi entah di apa begitu kan, pasti akan selesai tepat waktu dengan hasil yang sangat memuaskan gitu kan. Ketika itu dari awal sudah tidak kondusif begitu, tentu akan sangat menghambat tentang rencana studinya, semua planningnya seperti apa, masa studinya juga panjang gitu sih. Iya, dan bahkan berimbas pada kepribadiannya ya. Betul. Jadi kasihan juga ya nanti ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar prestasi yang dikejar, tapi sehat mental itu jauh lebih penting ya. Gitu, iya. Nah, betul. Jadi ini mengapa pemilihan jurusan itu harus mampu mengintegrasikan minat pribadi dengan ekspektasi sosial. Maka ketika itu ketemu, nah justru memperkuat identitas. Itu yang ideal. Iya. Jadi ada support system yang yang sangat suportif begitu ya. Oke, ternyata seru juga ya pemirsa bahwa minat gitu ya, pemilihan jurusan ini memang klise di masyarakat kita jadi satu problem dan sering kita mengabaikan itu gitu. Nah, dengan podcast ini semoga ini bisa menginspirasi bahwa itu hal yang penting untuk dibahas bersama gitu ya. Oke Pak Sony, kesimpulan kritisnya apa nih dari tema kita hari ini? Iya, yang pertama mungkin pemilihan jurusan itu bukan keputusan sepihak, bukan keputusan orang yang akan menjalani saja, tapi dukungan orang tua itu juga luar biasa.
dari sisi apapun gitu ya, entah itu dari sisi finansial misalnya, atau dari support system begitu, itu yang lebih penting juga, bahwa ini yang menjalani si anak, si remaja, tetapi support system keluarga ini kan sama kayak menikah. Menikah itu bukan hanya dengan antara satu orang dengan dua orang, tapi keluarga. Keluarga besar Betul. ya, menikah itu dua keluarga, bukan dua orang. Betul, gitu apalagi ini kan konteksnya Indonesia ya, yang begitu kekerabatannya begitu kuat. Beda dengan kalau di budaya yang lain. Mungkin akan teorinya berbeda gitu kan. Kemudian peran sekolah itu juga penting gitu kan. Bagaimana mengenali, menyediakan media, menyediakan sarana untuk mengenali bakat, minat si remaja begitu ya. Tapi itu pun juga tidak hanya berhenti sampai di selembar kertas minatnya di sini, tetapi itu juga perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Oke. Itu. Kemudian pendidikan karir. Jadi ketika menentukan akan kuliah di mana, individu itu, remaja itu juga punya gambaran. Nanti setelah lulus, ini kan nggak hanya sekedar lulus terus sudah selesai. Kapan ya dari SMA udah diberikan gambaran pendidikan karir ya? Iya, pendidikan sejak ini. Ya nggak masalah kalau misalnya dia mendapatkannya secara otodidak dari orang tua, melihat orang tuanya seperti itu, kemudian dia muncul ketertarikan sih oke gitu kan. Tidak harus secara formal ada pendidikan karir gitu. Dan kalau tadi di awal kita mengenal ada jurusan-jurusan yang prestisius. Nah, seperti itu ya. Itu yang perlu diluruskan, direkonstruksi gitu. Semua jurusan itu baik ketika orang yang masuk di sana itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan cita-citanya. Katakanlah dalam tanda kutip ini jurusan ini nggak favorit nih kalau dilihat dari banyak jurusan yang ada di perguruan tinggi. Tapi ketika remaja itu masuk ke sana dengan keyakinan yang besar, dengan minat yang sudah dia bisa baca sendiri, diperkuat oleh keluarga, bisa sukses. Iya, seperti menjadi ahli di bidangnya gitu. Iya, betul. Jadi nggak ada lah yang namanya jurusan-jurusan ini jurusan favorit, jurusan semua jurusan bagus. Betul. Ketika itu sesuai dengan apa yang orang yang masuk di sana. Gitu Siap. sih. Oke, gitu ya, pemirsa setia channel Rumah 95. Jangan lagi kita abaikan tentang pemilihan minat jurusan pada remaja ini ya. Bukan karena siapa saya, atau kita milih bukan karena kata orang ya, tapi memang itu adalah minat kita yang sudah kita diskusikan bersama. Ya. Sukses ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Sony. Sama-sama Indah. Terus untuk pemirsa yang lain juga, tetap ikuti informasi-informasi yang ada di Rumah 95. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat kita begitu ya. Sehat mental, sehat fisik, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Gitu ya. Ikuti terus channel 95, Rumah 95. Rumah 95. Jangan lupa untuk like dan subscribe.